Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Welcome back, selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Anjay. Episode ke-45. Ya, 45. Di mana episode 45 ini hanya akan terjadi sekali ya. Iyalah. Bisa-bisa. Oke, langsung aja di episode 45 ini kita bakal bacain cerita yang datangnya dari UI nih. Wah, dari siapa tuh? Dari Universitas Indonesia. Ceritanya dari Mas. Wah, namanya nama Jepang nih. Watashi_tan. Watashi tan. Itadika itidi. Gas lah. Cerita ini saya buat setelah saya membaca sebuah tweet dari akun @galih_selalu_benar yang ditweet pada 15 Juli 2020. Nanti kita cantumin link tweetnya di bawah di deskripsi. Nah, jadi kejadiannya ini mungkin udah lama, udah 6 tahun yang lalu lah kalau sekarang. Tapi kita doakan semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin. Amin ya Allah. Langsung aja ke inti ceritanya. Malam itu gue sama teman-teman gue lagi stay di asrama UI. Lagi pada ngumpul-ngumpul lah. Nah, saat itu lagi cerita-cerita horor tuh, sama cerita tentang ada seseorang yang ditemukan mengambang di danau UI. Karena emang saat itu berita ini masih jadi hot topic lah di Depok, bahkan setelah berbulan-bulan berikutnya. Lewat tengah malam jam 12, semua udah balik ke kamar masing-masing. Gue yang udah ngantuk, akhirnya juga tidur. Sepertiga malam, gue mulai gelisah. Akhirnya gue bangun karena kepanasan. Masih di posisi tidur, terlentang. Tapi gue inget sebelah ranjang gue ada sosok laki-laki. Sosok laki-laki ini berlutut di samping tempat ranjang gue. Pas banget. Wajahnya menghadap wajah samping gue. Mungkin saat itu gue gak noleh gitu, tapi gue masih bisa ngeliat laki-laki dengan outer kemeja atau jaket gelap dengan kaos di pundaknya ada ransel. Yang gue notice pertama kali saat melihat, yang gue notice tuh dia ada tas punggungnya. Karena gue pikir dia mahasiswa biasa. Rambutnya sama seperti di foto. Ntar ada fotonya buat yang kalian lihat di tweetnya aja deh. Gue gak enak masukin ke YouTube fotonya. Tapi gue gak ingat wajah atau ekspresinya. Hanya beberapa detik sebelum akhirnya gue memejamkan mata. Gue tahu dia bukan manusia, karena ini bukan pertama kalinya lagi gue ngelihat sosok seperti ini. Mungkin jin yang menyerupai. Tapi tetap aja gue takut banget. Gue menjem sambil berdoa karena gue gak bisa bangun atau teriak karena terlalu takut. Jaraknya gak lebih dari 10 cm dari wajah gue. Tapi gak lebih dari itu. Dia cuma di samping gue melihat gue tidur. Gak ada kontak fisik atau nyata. Gue cuma bisa berdoa. Dan setelah beberapa saat, gue ngumpulin keberanian buat bangun. Saat gue bangkit, bener, sosoknya tuh ngilang. Saat itu gue langsung lihat jam. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Gue lihat teman gue baru selesai sholat malam.
Dia buru-buru merapikan alas sholatnya dan langsung tidur. Gue takut, tapi gue gak mau cerita. Akhirnya gue cuma diem sampai pagi. Gue gak cerita sama siapa-siapa kejadian malam itu. Sampai akhirnya roommate gue yang cerita duluan. Semalam dari gue ambil wudhu dan sholat, gue ngerasa kayak ada orang di belakang gue selain lu, di samping tempat tidur. Katanya gitu. Nah, berarti bener, bukan cuma gue yang ngalamin hal ini. Terus ya kita cerita. Bener ciri-cirinya. Sebenarnya sampai sekarang gue gak bisa mastiin relate atau enggak ini sama kasus yang di Danau UI ini. Makanya gue tulis judulnya mirip, karena ya banyak banget cerita yang begitu di asrama UI. Soalnya pas banget setelah teman-teman gue bahas kasus ini, gue ngalamin hal yang gak gue duga. Karena mereka mungkin bahasnya di kamar gue. Gue langsung tanya sama cutting gue di UI yang emang lebih senior. Katanya ya mungkin aja, soalnya kalian abis bahas hal yang begituan. Biasanya ada makhluk lain yang mau nunjukin eksistensinya dengan wujud seperti yang kalian harapkan. Atau mungkin itu emang relate dan pengen komunikasi ke lu. Karena dari petunjuk yang gue dapet mengarah ke kasus Danau UI. Akhirnya gue sedikit research, gue baca berita, gue juga tanya ke satpam atau penjaga gedung. Soalnya dari situ banyak kejadian aneh. Kayak pintu kamar terkunci dari dalam, padahal gak ada yang kunci. Atau spray tempat tidur yang basah, kayak ada orang yang habis mandi atau tidur di ranjang. Mandi lalu tidur di ranjang. Dan ada beberapa lainnya yang gue udah lupa. Lalu akhirnya gue mulai cari tahu, karena sebelum diganggu, I have no clue about the case. Siapa tahu ada kemungkinan kecil yang bisa gue bantu untuk penyelidikan. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada titik terang sampai siapa pelakunya. Sampai sekarang tuh dia nulis di 16 Juli 2020. Gue tanya penjaga gedung dan juga teman-teman, katanya sebelum hari kejadian, beliau mengembalikan buku-buku yang dia pinjam di perpustakaan di dekat danau. Tapi semakin gue penasaran, semakin jadi biasa aja, gak ada hal-hal aneh lagi. Terakhir ada kejadian yang mungkin gak relate sama kasus ini, tapi masih dalam rentang waktu yang dekat. Jadi teman sekamar gue ngeliat ada orang yang menyerupai teman gue di depan kamar gue. Padahal saat itu kita semua lagi gak ada di asrama dan kita lagi di TMII, Taman Mini waktu itu. Dia langsung telepon buat mastiin. Kita yang gak di asrama langsung kaget dan balik. Anyway, itu sih yang memorable. Beberapa ada yang lupa karena udah 4-5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu sekarang. Abis dari situ banyak yang sering lihat juga, misal lagi bawa kendaraan malam di sekitar FAK atau Teknik UI atau Danau, cuma gak tahu bener atau enggaknya. Tapi yang gue share di sini benar-benar hal yang gue ingat dan alami waktu itu. Gue berharap pelaku bisa ditemukan sebelum kasus ini ditutup dan korban bisa beristirahat dengan tenang di sana. Amin. Nah, dia ini ada cerita lagi tapi nggak ada sangkut pautnya sama cerita sebelumnya yang tadi. Jadi dia ada pengalaman horor juga. Jadi dia nggak sengaja ngerekam pas di kosan. Ternyata ada sosok yang ngeliatin dia lagi tidur katanya. Waduh. Nih dia ngirim videonya, kalian bisa lihat di sini nih, yang nonton di YouTube. Nah jadi sebentar. Ini adalah cerita pengalaman horor gue yang lain. Kejadiannya tahun 2016, tapi gue berusaha share kejadiannya sejelas yang gue inget. Jadi saat itu gue baru pindah ke kosan baru gue. Akhirnya gue dapat kosan yang lebih murah dari yang lain. Karena susah nyari kosan yang bagus dekat sama tempat kuliah, tapi harganya murah. Akhirnya gue mutusin untuk stay di situ.
Kosan baru gue terlihat biasa aja. Kamar yang gue tempati cukup nyaman. Sudah disediakan beberapa furnitur yang gue perlukan, ditambah toilet di dalam kamar. Tapi anehnya, suasana di kosan ini tuh agak dingin. Entah kenapa langit tuh terlihat lebih mendung dari sini. Mungkin karena ada beberapa pohon di area kosan ini. Dan yang paling menarik, ada pohon rambutan di depan kosan yang cabangnya banyak. Tak hanya sebatas itu, gue gak ngerasa ada yang aneh. Sampai akhirnya seminggu setelah gue tinggal di situ, gue merasa barang gue sering hilang. Pas dicari gak ada, tapi beberapa saat kemudian barangnya tiba-tiba ketemu. Gue gak tahu kalau itu antara gue yang pelupa atau ada yang sengaja ngumpetin. Gak cuma itu, pernah suatu hari tiba-tiba kipas angin gue nyala sendiri, atau keran air di kamar mandi yang tiba-tiba nyala. Karena kejadian itu gak pernah gue gubris, hal berikutnya semakin menjadi-jadi. Karena gue sering tidur lewat tengah malam untuk nugas. Sering ada suara yang mengganggu gue. Suara tangisan atau suara ketawa dari toilet kamar. Kalau bukan penampakan di depan mata, mungkin gue gak bakal terlalu takut. Tapi gangguan suaranya benar-benar ganggu gue sampai gue gak bisa tidur. Selama beberapa malam, akhirnya gue tidur dengan mendengarkan musik dari earphone. Gue bilang ke yang punya kos kalau gue digangguin. Tapi ya beliau gak percaya. Dan gue urung bilang ke penghuni yang lain karena gue gak kenal juga sama mereka. Akhirnya gue jadi malas bahkan untuk pulang ke kos sendiri. Gue lebih milih nginep di tempat teman atau pulang cuma untuk tidur. Nah, tapi ada malam dimana gue mimpiin sosok perempuan rambutnya panjang menyentuh wajah gue yang lagi tidur. Gue gak tahu maksud mimpi itu apaan. Nah, gue bangun nih dari mimpi. Pas gue bangun, itu kipas angin gue dalam keadaan nyala. Padahal gue ingat gue gak nyalain kipas angin sebelum tidur. Besok malamnya setelah kejadian itu, barulah kejadian penampakan yang ada di video yang gue share tadi di atas. Nah, seperti ini jelasnya. Kalian bisa lihat yang nonton di YouTube. Karena lampu kamar gue mati dan ini gue iseng nih pakai efek kamera film. Ya karena balik lagi lampu kamar gue tuh mati. Dimatiin lah. Jadi itu pas gue lagi tidur sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba bangun sekitar jam 2. Gue ngerasa kayak ada yang merhatiin gue tidur. Kamu pasti kalau diperhatiin orang, entah itu dari jauh atau dekat, pasti akan sadar kan. Kecuali kamu gak peka. Nah itu terjadi bahkan saat gue lagi tidur. Pas gue bangun, gue lihat bayangan samar dari kaca di depan ranjang gue. Tapi karena gelap jadi gak terlalu jelas. Gue coba ambil HP. Setelah gue coba rekam hal-hal di sekitar gue kaget. Ada dan takut banget saat itu. Bayangin lu lihat sesuatu yang ganjil ternyata ada di sebelah lu lewat layar HP. Dan ini beberapa detik sebelum gue keluar dari kamar di sepertiga malam. Jadi kita tayang lagi nih videonya. Saat itu gue langsung keluar kamar dan ngetok kamar sebelah untuk numpang tidur. Besoknya gue cerita ke tetangga kos apa yang gue alami. Dia masih gak percaya karena mereka gak pernah ngalamin kejadian apa-apa selama tinggal di sini. Setelah gue kasih bukti, mereka yang takut sendiri. Nah, tetangga kos gue ini cerita kalau kamar yang gue tempatin ini sebelumnya ditempatin sama mas-mas yang baru meninggal kecelakaan. Belum 40 hari dari gue pindah ke kamar ini. Padahal gue taunya dari ibu kos kalau kamar ini sebelumnya pindah kuliah katanya ke STAN. Ya mungkin alasan aja lah. Alasan, terima kasih. Biar ya mungkin alasan kamar kosnya itu murah ya. Mau untung malah apes.
Setelah kejadian itu, sebelum gue pindah dari kos itu, gue tanya ke cutting gue yang lebih senior. Jadi ternyata kos itu emang ada yang sering main ke kamar yang gue tempatin, dan itu jalur main dia. Katanya jalur mainnya dari kebun deket kosan, pohon rambutan, sampai toilet kamar gue. Katanya mereka kalau main ya di situ-situ aja, sesuai jalurnya. Dan keberadaan gue katanya ganggu. Sekian pengalaman yang bisa gue share. Terima kasih udah bacain cerita gue. Sukses terus podcast Semi Horor. Amin. Lagi-lagi kos murah yang berhantu. Pas Season 1 Season kita udah beberapa kali tuh baca cerita tentang kosan. Sampai kita ingetin, bilang juga kita tuh patut curiga gitu sama harga kos yang murah. Jangan tergiur dengan harga kos yang murah. Harus research, recheck gitu. Apalagi kalau kalian indigo gitu ya, mungkin bisa ngerasain gimana keadaan sekitar gitu. Kecuali kalau kalian emang mau nerima resiko bakal digangguin gitu. Ya mungkin kalian bisa tuh kalau punya teman yang indigo, ajakin dulu buat survei gitu. Benar-benar. Ini cerita datang dari Universitas Indonesia nih. Jadi pada 6 tahun yang lalu tuh ada sebuah tragedi, sebuah kasus yang dimana ditemukan seorang yang ngambang di Danau Kenanga di UI. Dia itu sebenarnya yang jadi tanda tanya besar itu, dia ini dibunuh atau bunuh diri gitu. Ini sesuai di tweet yang sebelumnya dia baca. Kalian baca aja nih, kita cantumin di deskripsi. Warga UI yang 5 atau 6 tahun lalu mungkin bener apa enggak kabarnya kayak gini, boleh langsung komentar di bawah. Dan perkembangan kasusnya tuh udah sampai kayak gimana gitu. Apakah ada kelanjutan, apa berhenti sampai di situ aja? Bisa langsung cerita juga ke kita. UI angkatan 2015 mungkin bisa, soalnya kejadiannya 6 tahun yang lalu ya. 2014, 2013 juga ngalamin. Pasti heboh banget tuh, sedepok malah. Nih foto-fotonya ada banget nih di sini. Yang pas dia ngambangnya juga ada. Kalian cek aja di tweetnya langsung. Sampai udah ini ya, udah apa namanya? Udah pucet gitu badannya. Terus ngomongin soal yang tadi di kosan nih videonya. Ini sosoknya. Terus dia kasih apa? Kasih apa ya? Tanda gitu. Kayak dibuletin gitu. Gimana ya? Nah. Oh iya benar. Soalnya kan keadaan kamar gelap, jadi dia nyoba gitu pakai efek film, kamera film gitu. Dan ternyata ada. Dan ternyata si temannya dia pun ngerasain. Teman kamarnya ngerasa kalau ada orang lain selain mereka berdua. Dari dia ngambil wudhu, sholat, sampai beres sholat, dia ngerasa. Tapi mereka berdua ini nggak saling cerita langsung. Besokannya ya tadi langsung cerita. Oh iya. Lagi-lagi nih, setelah dari asrama tadi ya, terus pindah kosan, ngekos. Nah, survei dapatlah kosan yang murah, deket juga. Ternyata kosannya ini bekas ditempatin orang yang meninggal kecelakaan belum 40 hari. Tapi si yang punya kos bilangnya kalau itu si yang ngekos di situ pindah kampus. Iya, ternyata meninggal. Alibi, alasan. Terima kasih. Biar laku aja kali. Biar ada yang nempatin. Marketing. S3 marketing. Oxford. Yes, mungkin episode 45 cukup singkat ya. Ternyata. Walaupun cerita yang dibacain ada 2 cerita tadi. Tapi kalian bisa cek langsung aja ke deskripsi di bawah. Untuk baca tweetnya. Yang awal ya.
Ya, treat pertamanya. gak bosan-bosan kita ngucapin stay safe, stay healthy dan Stay with podcast semi horor tentunya. buat kalian yang pengen cerita boleh klik link yang ada di bio-nya Instagram @podcastsemihoror, atau di Twitter juga ada @pod_semihoror, atau bisa langsung kirim ke email kita di podcastsemihoror@gmail.com. Tapi sih untuk yang di Instagram link di bio itu udah lengkap banget. Kalian bisa Akses kemana hyperlink langsung ke Spotify, hyperlink langsung ke Apple Podcast, Google Podcast. ya. Bisa langsung ke YouTube, kita juga ada di Bisa. YouTube. Jangan Jangan lupa juga di subscribe dan tentunya nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan juga video baru dari kita. Terus episode baru. Buat kalian yang punya teman-teman yang punya pengalaman horor juga, kalian boleh share juga. Ya, Kalian misal kalau punya teman-teman yang punya pengalaman mistis, boleh bisa mereka kirim ke kita. Iya, atau enggak boleh kalian yang ceritain juga nggak apa-apa gitu. Akhir kata episode 45, Aziz pamit. Yunda pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dengarkan podcast Semi horor.